Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nadia Yuandari dengan NIM 182221025. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat program dengan Python. Nah, tujuan dari dibuatnya video ini untuk memenuhi ujian tengah semester Fisika Komputasi Praktikum. Oke, sebelum membuat program tersebut, kita buka terlebih dahulu VS Code. Aku share screen. Nah, berikut tampilan dari VS Code itu sendiri. Kemudian di sini aku akan menjelaskan bagaimana cara membuat program, yaitu mengurutkan bilangan dari 30 angka dari batas 100 hingga 1 juta. Oke, yang pertama kita akan mendefinisikan fungsi bubble sort. Kita akan menuliskan di sini def bubble sort array. Nah, fungsi bubble sort sendiri itu digunakan untuk mengurutkan list angka. Kemudian kita akan menuliskan n sama dengan len arr. Nah, len arr sendiri merupakan fungsi untuk menentukan jumlah elemen dari array. Kemudian kita melakukan perulangan, yaitu loop 1, yaitu perulangan for i in range n-1. Nah, loop ini digunakan untuk melakukan iterasi sebanyak n-1 kali. Kemudian kita akan melakukan perulangan yang kedua, yaitu loop 2 for j in range 0, n-i-1. Kemudian pada perulangan kedua ini sama seperti sebelumnya digunakan untuk membandingkan dan menukar elemen-elemen array yang berdekatan. Kemudian kita menuliskan if array j lebih besar dari array j plus 1. Nah, ini merupakan pernyataan kondisional di mana pernyataan ini tuh digunakan untuk memeriksa apakah elemen saat ini lebih besar dari elemen berikutnya atau tidak. Kemudian kita akan menuliskan pernyataan kondisional lagi, yaitu array j, array j plus 1 sama dengan array j plus 1, array j. Nah, pada pernyataan kondisional ini tuh dilakukan penukaran posisi dengan cara mengubah nilai elemen array j dengan array j plus 1 ataupun sebaliknya. Kemudian kita akan menuliskan pernyataan di identasi yang pertama, karena tadi dimulai dari identasi yang ke-0, jadi kita akan melakukan di identasi yang kedua, yaitu menuliskan pernyataan if name sama dengan underscore name Nah, di sini kita akan menuliskan numbers. Nah, tujuan dari ditulisnya pernyataan ini yaitu untuk memastikan bahwa kode di dalam blok ini hanya dijalankan jika file tersebut dieksekusi sebagai program utama, bukan diimpor sebagai modul. Kemudian pada numbers sama dengan list ini tuh kita akan membuat list kosong, di mana akan digunakan untuk menyimpan angka-angka yang akan dimasukkan oleh user atau pengguna. Kemudian kita akan mencetak dengan print masukkan 30 angka antara 100 hingga 1 juta. Oke, kemudian kita akan melakukan perulangan for i in range 30, di mana perulangan ini akan, maksud dari pernyataan ini tuh dilakukan perulangan sebanyak 30 kali. Kemudian kita akan menuliskan while true, di mana while true ini itu
merupakan loop yang tak terbatas yang akan terus berjalan hingga diberikan perintah untuk keluar. Jadi while loop ini akan berjalan saat program dijalankan sampai program tersebut diberhentikan. Kemudian kita menuliskan try. Nah, try ini tuh artinya mencoba, dimana kita akan mencoba menjalankan kode tersebut, dan jika terjadi kesalahan program akan mencari bagian except untuk menangani kesalahan tersebut. Kemudian kita akan menuliskan num sama dengan int input f, masukkan angka ke i plus 1. Oke. Nah, itu merupakan sebuah input digunakan untuk menerima input dari pengguna. Kemudian dari nilai input yang dimasukkan tadi akan dikonversi menjadi bilangan bulat menggunakan fungsi int. Kemudian kita akan menuliskan if jika 100 kurang dari sama dengan num kurang dari sama dengan 1 juta, numbers dot open. Jadi maksud pernyataan if 100 kurang dari sama dengan num kurang dari sama dengan 1 juta, yaitu memeriksa apakah angka yang dimasukkan oleh pengguna itu sesuai atau berada dalam rentang 100 hingga 1 juta. Kemudian untuk numbers.append sendiri itu merupakan jika angka yang dimasukkan pengguna itu sesuai, maka angka tersebut akan ditambahkan ke dalam list number. Kemudian kita menuliskan break, yaitu perintah untuk menghentikan loop while. Lalu kita akan menuliskan else. Nah, penulisan else kita akan mencetak pesan print masukkan angka antara 100 hingga 1 juta. Kemudian kita akan menuliskan escape value error. Nah, ini value error. Dan kita akan mencetak pesan print masukkan harus berubah. Jadi maksud dari program ini tuh, penulisan pernyataan ini tuh, kalau misalkan kita memasukkan angka yang tidak sesuai dengan kriteria atau antara 100 hingga 1 juta, akan muncul pesan seperti ini, yaitu masukkan harus berubah bilangan bulat. Jadi kita akan dikembalikan ke fungsi awal untuk menuliskan angka yang benar sesuai dengan kriteria. Kemudian kita akan memanggil fungsi pada identasi keempat ini kita akan memanggil fungsi untuk mengurutkannya, yaitu kita akan memanggil fungsi bubble sort. Nah, fungsi bubble sort sendiri itu merupakan fungsi untuk mengurutkan list angka. Lalu kita akan cetak pesan angka setelah diurutkan. Oke. For in numbers print n sama dengan oke. Kemudian di sini aku menuliskan print angka setelah diurutkan. Jadi maksud dari pernyataan ini itu setelah kita akan keluar angka, setelah kita memasukkan 30 angka dari program tersebut, nanti akan keluar
pesan, yaitu angka setelah diurutkan itu seperti apa. Nah, kemudian for in numbers, nah di sini tuh ada perulangan lagi, dimana perulangan tersebut itu nanti hasilnya akan mencetak setiap angka yang telah diurutkan dipisah dengan spasi, sehingga angka tersebut akan ditampilkan pada terminal yang akan di run. Oke, aku coba run dulu. Oke, di sini ada perintah masukkan 30 angka antara 100 hingga 1 juta. Kemudian masukkan angka ke 1. Untuk angka ke satunya sendiri, karena dia antara 100 hingga 1 juta, jadi aku akan menuliskan di atas 100, misalkan 11, kemudian aku menuliskan 108. Nah, di sini karena soalnya yaitu mengurutkan bilangan, jadi aku akan menuliskannya secara acak. Oke, ini aku acak aja. Sampai 30 angka. Oke, yang terakhir 200. Nah, berikut adalah angka setelah diurutkan. Jadi ini urut, yaitu ada mulai dari angka yang paling kecil sampai angka yang terbesar. Oke, jadi hasil dari outputnya itu seperti ini. Angka setelah diurutkan, nah 11, 108, 203 sampai yang terbesar. Jadi pada program yang aku buat tadi itu mengurutkan bilangan dari yang terkecil sampai terbesar. Oke, selanjutnya yaitu membuat program sorting dengan inputan gabungan dari angka dan huruf tanpa menggunakan fungsi atau library dari Python. Untuk caranya sama seperti sebelumnya, yaitu menggunakan VS Code untuk melakukan pemrogramannya. Aku share dulu. Oke, nah untuk langkah awalnya sendiri, yaitu kita akan mendefinisikan fungsi bubble sort, di mana fungsi bubble sort ini yaitu fungsi untuk mengurutkan list angka ataupun huruf tergantung perintah yang diberikan. Oke, yang pertama kita akan menuliskan def bubble underscore short array. Oke, kemudian menuliskan n sama dengan len array, dimana fungsi dari len itu untuk menentukan jumlah elemen dari array. Lalu n sendiri merupakan variabel dari arraynya. Lalu kita akan melakukan perulangan pertama, yaitu loop 1 dengan menuliskan for i in range n, dimana pada perulangan 1 ini dilakukan untuk melakukan iterasi sebanyak n, dimana n adalah panjang dari array. Kemudian kita akan melakukan loop kedua, yaitu for i in range 0, n dikurangi i dikurangi 1, dimana pada loop kedua ini digunakan untuk membandingkan dan menukar elemen-elemen array yang berdekatan. Pada setiap iterasi, algoritma digunakan untuk membandingkan elemen ke j dengan elemen ke j plus 1. Kemudian menuliskan pernyataan kondisional, yaitu if array j lebih besar dari
array J plus 1, dimana pada pernyataan kondisional ini maksudnya digunakan untuk memeriksa apakah elemen saat ini lebih besar daripada elemen berikutnya. Jika iya elemen tersebut, maka akan ditukar posisinya. Kemudian menuliskan pernyataan kondisional lagi, yaitu array J, array J plus 1 J plus 1 sama dengan array J plus 1, array J, array J. Oke, sudah. Kemudian menuliskan pernyataan if underscore name underscore sama dengan main. Kemudian menuliskan perintah array sama dengan input masukkan angka dan huruf yang akan disorting, pisahkan dengan spasi. Dan di sini kita akan menuliskan split. Oke, pada pernyataan ini tuh maksudnya kita akan mulai melakukan input data di mana pengguna akan diminta untuk memasukkan gabungan angka dan huruf dengan dipisah. Kemudian untuk splitnya sendiri itu digunakan untuk memisahkannya dan disimpan dalam variabel array atau ARR. Kemudian menuliskan komentar, yaitu mengurutkan angka dan huruf. Lalu kita mulai memanggil fungsinya, yaitu bubble short array. Oke, jadi pada identasi yang ini tuh kita sudah mulai melakukan pemanggilan fungsi, dipanggil untuk mengurutkan array yang telah diinputkan oleh pengguna. Kemudian kita akan mencetak hasilnya. Pada identasi yang terakhir kita akan mulai mencetak hasilnya, yaitu print hasil setelah diurutkan. Oke, kemudian menuliskan print bintang ARR. Jadi maksud dari print bintang ARR ini tuh digunakan untuk mengurutkan bilangannya setelah kita menginputkan angka secara acak, yaitu dari gabungan angka dan huruf. Oke, karena ini programnya sudah selesai, aku mau run dulu. Nah, di sini diberikan perintah masukkan angka dan huruf yang akan disorting. Aku mau coba masukkan, terserah.
ini akan diurutkan, jadi aku acak. Nah, hasil setelah diurutkan dari bilangan yang paling kecil yaitu 11B, kemudian ada 12D, 25N, 34L, 45F, 55M, 76H, 78C, 80K, dan 91T. Jadi hasil dari pengurutannya adalah seperti ini, hasil dari sortingnya. Sekian. Oke, jadi seperti itu bagaimana cara membuat program menggunakan Python. Sekian video dari saya. Apabila ada salah kata atau penjelasan yang kurang jelas, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.